Nah, kita minggu lalu menutup diskusi kita sampai ke arah ini ya, apa eh, moral dilema dari AI yang harus kita berusaha pergumulkan juga ya di dalam kita mengaplikasikan AI. Ini kita sampai diskusi soal film Eye in the Sky ini ya, yang basically menguji rasa moralitas kita ya. Kalau drone itu harus berperang dalam kasus ini, em, mati sedikit sama mati banyak, bagaimana pengambilan keputusan etikanya gitu ya. Kita lanjut dengan dilema yang lain ya, yang juga menghantui sebenarnya aplikasi AI di zaman sekarang, tapi mungkin tidak selalu disadari oleh para usernya gitu ya. Ini ada apa slide ya. Ini saya diizinkan untuk memakai oleh sahabat saya Ismail Fahmi. Kalau Bapak Ibu suka nonton TV, Ismail Fahmi itu sejak tahun 2014 Pilpres ya suka muncul di TV karena menganalisis cuitan orang-orang di Twitter dengan mesinnya yang dia sebut drone emprit ya. Itu bisa melakukan sentimen analisis terhadap eh, postingan orang di Twitter di dalam menyikapi berbagai apa isu politik maupun agama ataupun apa yang lagi viral di masyarakat gitu ya. Nah, ini eh, kasus yang terkait adalah soal Holy Wings waktu itu ya, ada kontroversi. Holy Wings itu bikin iklan ya buat Bapak Ibu yang tahu, ada yang pernah ke Holy Wings nggak Bapak Ibu? Ada yang pernah makan-makan di Holy Wings? Nggak ada ya? Ya, Holy Wings itu menjual minuman keras ya. Jadi apa? Secara khusus mungkin yang menyukai buat dugem di Holy Wings itu karena pingin apa? Merasakan sajian minuman kerasnya. Lalu waktu itu Holy Wings itu bikin apa kampanye marketing begitu ya, yang memberikan promosi eh, minuman gratis ya untuk yang bernama Muhammad dan Maria. Ya, lalu langsung jadi kontroversi ya dan mengakibatkan banyak apa cercaan ya kepada Holy Wings begitu ya. Nah, lalu drone emprit ini menangkap sentimen cuitan di Twitter ya. Eh, Tangkapannya kurang lebih seperti ini ya. Kalau dilihat gambarannya ya, awan yang merah ini adalah sentimen negatif ya terhadap Holy Wings ya. Terus ada apa yang pusat-pusat cuitannya ya. Ini ada apa nama-namanya yang terlibat ya. Lalu ada sih yang sentimen yang positif tapi kecil dan sporadis. Ya, jadi ini cuman mungkin pihak-pihak tertentu yang terkait sama bisnisnya Holy Wings di situ ya. Eh, ada beberapa nama juga yang tercatat di sini. Lalu Detikcom sendiri ini cuitannya mungkin lebih ke arah awan merah ya, CNN Indonesia juga gitu ya. Padahal mungkin Detik sama CNN sih kalau pemberitaan mungkin lebih lebih netral ya. Tapi di dalam kasus ini awan merah ini lebih natural ya, mencerminkan apa respons masyarakat yang luas terhadap kasusnya. Ya, jadi tiba-tiba kalau kita punya mesin AI yang semacam ini ya bisa melakukan sentimen analisis eh, pejabat, partai politik, menteri, presiden gitu ya bisa ya eh, berusaha mengukur suasana atmosfer di masyarakat ya, terus mengambil kebijakan gitu ya. Dalam hal ini waktu itu yang terjadi adalah Gubernur Jakarta ya Anies Baswedan juga ikut langsung mengecam Holy Wings begitu ya. Karena itu adalah juga mungkin respons yang masuk akal ya, mengikuti mayoritas ya, mengikuti reaksi mayoritas karena dengan demikian akan mendapatkan dukungan dengan cepat dari mayoritas juga begitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya keuntungannya mempunyai mesin AI yang semacam itu bukan cuman bisa apa mengukur seberapa apa perasaannya ada di masyarakat dengan isu tertentu, tetapi juga bisa punya pilihan ya apakah mau mengambil hati eh, kalangan yang lebih luas ya dengan kebijakan yang diambil gitu ya. Jadi eh, mesin
social network analyzer ini ya sebenarnya udah jadi makanan rutin ya untuk berbagai kubu yang eh, aktif berpolitik di Indonesia ya. Setiap partai mungkin punya aksesnya ya ke mesin-mesin AI, social network analyzer semacam ini karena sangat dibutuhkan untuk bisa memetakan isu ya, berespons, mengukur citra figur dari partai ya, siapa sebenarnya nama-nama yang tingkat elektabilitasnya tinggi, dicintai rakyat, atau nama-nama yang konotasinya negatif begitu ya, karena sering sekali membuat komentar-komentar yang dianggap merugikan rakyat begitu ya. Nah ini dengan sentimen analisis semacam ini langsung bisa ya diukur begitu ya. Paling tidak di Twitter begitu ya. Terus kalau misalnya ada isu-isu yang merugikan, mungkin bisa terlihat juga di awan kumpulan isunya ya. Ada isu baru tandingan apa yang bisa disajikan untuk semacam distraction begitu ya, mengimbangi isu negatif yang merugikan partainya gitu ya. Jadi alat semacam ini tuh sangat berguna ya untuk mengukur kebijakan baik untuk partai, aktivis politik maupun untuk pemerintah sebenarnya kalau juga memanfaatkan social network analyzer ini. Nah, ini juga terbukti ya keampuhan sentimen analisis ini lewat beberapa skripsi mahasiswa ya Hans Rinaldi ini misalnya pada November 2020 menjalani sidang skripsi ya, kerjaan dia adalah menghitung sentimen positif dan negatif yang terlibat di dalam pemilu di Amerika Serikat antara Donald Trump sama Joe Biden. Jadi mesin dia lebih sederhana daripada drone emprit punyanya Ismail Fahmi ya. Dia nggak mengukur sentimen terhadap Trump arahnya atau terhadap Biden secara spesifik ya, tapi pokoknya dia ngambil cuitan-cuitan di Twitter yang ada kata Donald Trump-nya dan ada kata Joe Biden-nya ya. Jadi nggak tentu arahnya ke mereka, tapi ada kata itu ya. Lalu diukur sentimen kata-katanya apakah positif dan negatif terus dibandingkan. Ya di dalam hal ini Joe Biden ini terbukti sentimen positifnya lebih tinggi sedikit ya daripada Donald Trump yang 10 ribuan, Joe Biden 11 ribuan. Yang negatifnya lebih rendah sedikit ya 3.900. Donald Trump 4.900. Ya, jadi dengan data ini eh, Hans itu waktu sidang berargumen bahwa ini Biden yang menang pemilu ya. Tapi kan Donald Trump nggak mau mengaku kalah dan terus-menerus bilang bahwa ini tahun 2020 dia dicurangi begitu ya dan menghasut rakyat untuk menyerbu ke Capitol Hill sampai makan korban ya ada polisi yang meninggal dan sebagainya. Tapi begitu Donald Trump jadi presiden lagi, kasus hukum yang melibatkan orang-orang yang nyerbu ke Capitol Hill itu di DC yang merusak terus mengakibatkan korban jiwa itu semua dibatalkan ya dikasih pengampunan gitu ya karena Trump yang berkuasa ya jadi yang jadi korban jiwa polisi waktu itu ya dianggapnya naas aja gitu ya karena siapa yang berkuasa mengendalikan hukum gitu ya. Nah ini skripsi yang lain dari Dennis Christian ya. Dia melakukan hal yang sama tapi untuk sederetan pemilu di Amerika ya dari tahun 2008 sampai 2020. Si Hans tadi cuma ngerjainnya 2020 ya. Si Dennis ini menelusuri sampai beberapa pemilu sebelumnya ya. Yang orange ini perolehan suara sebenarnya, yang biru ini analisis sentimennya yang pakai AI gitu ya. Kelihatan misalnya tahun 2008 antara Obama sama McCain ya, baik suara sebenarnya yang orange maupun sentimen analisisnya yang biru, dua-duanya lebih tinggi Obama dan Obama yang jadi presiden ya. Antara Obama sama Mitt Romney 2012 juga gitu ya, Obama lebih tinggi jelas daripada Mitt Romney, Obama jadi presiden. Nah, anomalinya adalah waktu Trump lawan Clinton ya, Hillary Clinton ini tahun 2016 ya. Baik dari segi perolehan suara sebenarnya maupun sentimen analisisnya Hillary Clinton yang menang. Karena Donald Trump ini orang yang berbohong terus, licik dan sebagainya itu suaranya lebih dikit baik sentimen analisisnya maupun perolehan suara sebenarnya. Tapi sistem pemilihan di Amerika ya itu sifatnya elektoral ya. Jadi tergantung daerah elektoral tertentu bisa pilih kandidatnya dan jumlah suara elektoral itu yang dihitung.
yang menang adalah Donald Trump. Sehingga tahun 2016 itu Donald Trump dengan sangat kontroversial terpilih ya jadi presiden. Ya, lalu Trump lawan Biden ini tahun 2020 yang dianalisis sama Hans tadi juga ya. Sentimen analisisnya dan perolehan suara sebenarnya lebih tinggi Biden ya. Jadi ini sebenarnya udah pasti Joe Biden memang menang, tapi Trump nggak mau ngaku. Itu aja ya. Sementara sesungguhnya di negara demokrasi kalau orang nggak mau mengakui pemilu ya, sama seperti yang terjadi juga Prabowo ya, hampir juga nggak mau ngaku ya tahun 2000 berapa? 2019 atau 2014 ya, nggak mau ngaku kalah gitu ya. Jadi yang pihak Jokowi dengan perolehan hitung cepat itu mengumumkan kemenangan, Prabowo juga gitu ya, sujud syukur waktu itu ya. Itu kontroversial juga karena sebenarnya kalau demokrasi itu yang kalah nggak mau ngaku kalah ya itu bisa merusak demokrasi gitu ya. Dan demokrasi itu rapuh begitu ya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang nggak bersedia ya ikut aturan mainnya ya, maka alternatif kita adalah kayak zaman kerajaan-kerajaan itu harus bunuh-bunuhan ya supaya menentukan siapa yang jadi raja. Dan kalau Bapak Ibu baca sejarah katakanlah raja-raja Tiongkok kuno gitu ya, itu kalau ada raja, ada keluarga baru yang jadi raja ya, keluarga raja yang lama dibantai semua. Karena takut nanti ada yang apa masih hidup terus mengklaim terhadap tahta gitu ya. Lalu komplikasi-komplikasi lainnya adalah seperti apakah ada anak dari selir yang nggak dikenali gitu. Bapak Ibu kalau nonton drama Korea yang Kerajaan Joseon kan juga masih gitu ya. Anaknya itu yang pokoknya siapapun yang berhak mengklaim tahta itu akan diburu ya atau dikucilkan ya dibuang ya atau dibunuh gitu ya. Even di dalam sejarah yang modern ya, kalau Bapak Ibu baca sejarah apa sejarahnya Korea Utara ya, itu kan saudara dari Kim Jong Un itu juga dibunuh ya di Malaysia ya, dikirim pembunuh bayaran terus tahu-tahu di airport itu meninggal karena diracun begitu ya. eh jadi ini masih apa sebenarnya masih mengerikan ya alternatif terhadap demokrasi. Cuman kadang-kadang kita lupa ya di negara yang demokrasi betapa berharganya demokrasi itu dan betapa rapuhnya. Karena alternatifnya adalah kita harus bunuh-bunuhan loh untuk menentukan pimpinan karena kekuasaan itu seringkali dianggap sangat berharga ya sehingga orang tuh mau ya sampai bunuh-bunuhan juga nggak apa-apa ya demi demi kekuasaan itu karena kalau nggak merebut kekuasaan sama juga dia mati juga saat itu juga ya. Seperti di Rusia masih begitu kan ya. Putin nggak mau ngalah sama Ukraine. Karena kalau dia ngalah dia bilang gencatan senjata terus ya udah ya Ukraine itu berhasil mempertahankan dirinya ya, maka dia mungkin akan dibunuh oleh musuh-musuhnya di KGB gitu ya. Jadi itu pilihan-pilihan yang nggak bisa diambil untuk satu apa realitas negara otoriter yang nggak ada demokrasi. Kalau kita punya demokrasi, kita bisa memilih, memberikan suara, terus suka nggak suka, berantem berantem di DPR atau apa, tapi pergantian kekuasaan itu terjadi dengan damai. Ya, terus negara kita sustainable, terus bisa membangun 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan sehingga bisa berkemajuan. Tanpa itu nasib kita susah sih. Ya, jadi kadang-kadang orang nggak menyadari hal itu sih. Terutama Donald Trump juga begitu ya, karena dia mungkin kelamaan ya hidup di negara demokrasi, dia taking it for granted gitu ya. Nah ini si Dennis ya, Dennis Christian waktu skripsi dia mengukur juga, kita kepingin tahu juga waktu itu kalau gitu bisa nggak ya sentimen analisis Twitter tapi pemilu Indonesia ya. Ternyata lumayan bisa ya. Cuman jalannya agak muter karena AI yang paham sentimen kata-kata bahasa Indonesia itu nggak ada yang membangun modelnya dan cukup baik di training ya karena butuh data banyak untuk training ya mungkin nggak cukup jutaan mungkin harus miliaran kata atau apa gitu ya. Itu susah ya. Jadi terpaksa dia menerjemahkan apa cuitan di dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggris lalu ngelempar ke AI bahasa Inggris ya. Jadi ini jalannya muter tapi analisisnya masih terlihat cukup oke ya karena ini Jokowi lawan Prabowo 2014 kelihatan suara sesungguhnya dan sentimen analisisnya lebih banyak Jokowi ya. Tapi cukup tipis ya karena kita ingat juga tahun 2017 Jokowi kan bukan siapa-siapa ya pertama kali masuk ke apa kancah Pilpres. Prabowo kan ya jenderal ya udah terkenal gitu ya.
Jadi ini tipis nih, tapi tetap sentimen maupun perolehan suara tampaknya menang Jokowi. 2019 karena udah satu periode Jokowi lebih kuat ya, kelihatan perbedaan sentimen analisis dan perolehan suara sebenarnya lebih lebih curam ya antara Jokowi sama Prabowo, dan 2019 juga Jokowi jadi presiden gitu ya. Jadi tampaknya kalau nanti 2000 berapa eh ada Pilpres lagi ya 2000, ini kan 2024 terus 2029 ya, bisa coba lagi skripsi yang sama terus kita lihat lagi ya apakah masih bisa ya meramalkan hal-hal semacam ini. Mungkin karena di Indonesia itu suara terbanyak langsung ya, eh, ramalan yang seperti ini prediksinya lebih lebih bisa punya akurasi lebih tinggi ya dibanding yang Amerika yang sifatnya elektoral, karena kalau perolehan suaranya lebih banyak belum tentu jadi presiden ya. Terbukti dari kasusnya Hillary Clinton lawan Trump tahun 2016 seperti itu ya. Nah, mungkin sedikit yang data yang menarik ya di sini kalau Bapak Ibu lihat di Indonesia ya, sentimennya ini yang biru ini ya, sentimen analisisnya itu lebih lebih rendah ya variasinya dibanding perolehan suaranya. Jadi kayaknya mungkin di Twitter cenderung lebih sopan ya, padahal sih sebenarnya netizen Indonesia cukup kasar juga ya. Tapi kalau di Amerika ya, tingkat kecuraman yang sentimen analisis ini jauh lebih tinggi ya dibanding perolehan suaranya. Jadi di Amerika jauh lebih kasar lagi netizennya gitu ya. Kadang-kadang ada netizen yang akhirnya ke lapangan terus main kekerasan juga kali ya kalau di Amerika. Kan Trump di pemilihan terakhir ini ketembak ya, ditembak, berusaha ditembak orang tapi kena telinganya. Ya terus dia survive ya, langsung angkat tangan gitu ya demi demokrasi gitu. Abis itu pamornya naik ya, jadi pahlawan dia karena ada usaha pembunuhan terhadap dia, terus dia selamat gitu ya. Terus terpilih jadi presiden sekarang ya. Nah, banyak analisis politik sih kalau Bapak Ibu tertarik sama politik ya, kenapa Trump bisa menang dan kenapa bisa menang dua kali ya. Itu orang yang divonis di pengadilan bersalah, main suap, main perempuan dan sebagainya terus jadi presiden gitu ya. Jadi hero gitu ya. Itu kenapa sampai bisa gitu, banyak analisisnya ya. Beberapa analisis tuh banyak yang bilang bahwa Partai Demokrat yang oposisi itu kurang bisa ya meyakinkan dengan program-programnya dibanding dengan kampanyenya Trump yang populis ya. Yang pokoknya kita bikin Amerika negara terbesar lagi, Amerika yang terutama di dunia gitu ya. Hajar semua negara yang lain gitu-gitu ya. Make America Great Again kan kampanyenya kayak gitu ya. Dan di tengah masyarakat yang kesusahan, ekonominya agak seret ya keluar dari pandemi, barang-barang jadi mahal, kampanye yang kayak Trump itu membangkitkan harapan ya dan terus disukai lebih banyak orang. Ya jadi nuansa kampanye yang populis itu pokoknya tebar janji dulu aja ya. Perkara sekarang Trump main tarif terus jadi mau resesi di Amerika itu persoalan lain ya. Sekarang popularitas Trump tuh turun karena ekonominya tambah berat ya. Tapi apakah kelompok-kelompok yang fanatik terhadap Trump itu akan bilang oh saya menyesal pilih Trump? Ada juga yang enggak. Ya jadi ini kompleks banget ya. Bapak Ibu mungkin yang di Indonesia juga kalau mencermati politik bisa melihat juga ya, baik kubu-kubu yang pro maupun anti pihak tertentu ya, kayak nggak bisa berubah sih. Dengar berita, dengar argumen dari pihak yang lain ya, itu fanatismenya itu nggak pernah berubah. Pokoknya sekali mungkin istilahnya cebong versus kampret ya kalau zaman dulu. Kalau sekarang kali ada istilah-istilah yang lain ya terkait kasus-kasus yang lebih lebih ke belakang gitu ya. Eh, tapi kalau udah di medsos terus berantem, seringnya kayaknya mm, pihak yang sana mau ngomong apa aja, pihak yang sini nggak mau denger gitu ya. Jadi fenomena ini tuh disebutnya sosial dilema gitu ya. Nah ini ada si Dennis ya, ada sedikit ekstra kerja. Dia berusaha lihat apakah sentimen positif dan negatif ini bisa untuk branding ya. Tapi tampaknya kalau branding merek produk itu kurang bisa ya, karena dia misalnya nge-track ini ya, penghasilan Nokia ya. Nokia kan merek yang udah menurun ya. Tapi sentimen analisisnya kalau di Twitter kayaknya cenderung stabil gitu-gitu aja ya. Jadi ini kayaknya nggak berhubungan gitu. Ada kemungkinan kita menduga kalau
politik itu lebih meresap ke seluruh lapisan masyarakat ya, lebih mengenai lebih banyak kalangan, banyak orang sehingga nuansanya yang ada di Twitter itu lebih menggambarkan gitu ya. Karena selalu perdebatannya adalah apakah sentimen yang ada di awan itu mewakili ya sentimen yang ada di rakyat yang ada di apa di jalanan ya begitu ya sehari-hari gitu. Jangan-jangan orang-orang yang di jalanan itu nggak main Twitter gitu ya. Itu cuman kalangan elit aja itu yang ada di internet bercuit sana bercuit sini ya. Atau influencer atau apa tapi rakyat biasa tuh enggak. Namun tampaknya kalau buat politik iya. Cuman buat merek-merek kayaknya enggak ya lebih sulit ya melakukan sentimen analisis untuk branding gitu ya. Nah, ini dilema kita nih. Tahun sekitar tahun 2020 atau 21 ya muncul film di Netflix ya. Mungkin ini juga masih ada di Netflix karena belum begitu lama ya. Kalau Bapak Ibu yang punya akun Netflix kalau mau nonton bisa ya. Judul filmnya Social Dilemma. Jadi ini istilah yang akhirnya merekat ya di dalam berbagai diskusi ya bahwa semua platform medsos itu ya sebenarnya mengoptimasi AI-nya supaya mendorong orang untuk stay lama di platform. Ya, jadi caranya dia gimana? Caranya adalah kalau saya nonton video YouTube ya, si YouTube-nya itu melakukan analisis ya kan kalau Bapak Ibu punya channel YouTube, Bapak Ibu juga ada data analytics-nya tuh di belakang ya. Bisa lihat ya siapa aja yang akses, gendernya apa, dari daerah mana aja di Indonesia dan seterusnya gitu ya. Umurnya berapa gitu ya. Nah, jadi dengan berbagai data itu ya, YouTube itu bisa ya dengan algoritmanya itu melakukan data analytics ya dan menentukan, meramalkan ya katakanlah kita ini katakanlah kalau di Indonesia kita ini pro Jokowi atau anti Jokowi gitu ya. Lebih ke kiri atau ke kanan misalnya ya haluan politik kita gitu ya. Lalu kalau YouTube itu tahu ya selera politik kita dia akan ngelemparin berita-berita yang kita senengin. Karena dengan demikian kita itu lebih lama stay di YouTube, di Facebook, di Twitter, di platform apapun yang kita ada di sana. Dengan demikian kita makan iklan lebih banyak. Ya jadi kalau kalau produk itu gratisan, maka dagangannya adalah diri kita. Diri kita yang dijadiin dagangan gitu ya. Jadi platform itu sebenarnya ngejorokin kita tuh ya sehingga kita itu terpojok kalau kita masuk ke platform ya katakanlah kita haluan politiknya agak kiri, lama-lama kita dilemparin berita yang kiri terus ya. Entah itu hoax, entah itu real news atau apa ya, nggak peduli platformnya. Yang penting saya senang karena mencaci maki pihak lawan terus saya stay di platform terus saya makan iklan gitu ya. Sehingga dengan demikian pas keluar dari platform medsos ya, saya tuh makin makin kiri. Kalau masuknya kiri, makin kiri ya, kiri jauh nanti. Ya jadi lebih ekstrim saya posisi apa opininya gitu ya. Sehingga di masyarakat nanti orang yang kiri makin kiri, yang kanan makin kanan gara-gara diadu domba oleh medsos ya. Terus di masyarakat tuh berantem. Ya dan kenyataan juga di media sosial ya dan banyak orang makin banyak yang tahu ya bahwa hoax atau berita-berita TikTokan yang nggak bener ya pokoknya digabung-gabung aja gitu ya antara news sama influencer dan berita nggak jelas gitu ya digabung aja jadi satu terus menghasilkan persepsi narasi tertentu ya itu menyebarnya jauh lebih cepat terutama kalau menghina-hina lawan gitu ya itu jauh lebih cepat tuh menyebarnya ya katanya 6 kali lebih cepat daripada kebenaran sehingga jadi masyarakat yang hidup di tengah medsos yang dikuasai oleh AI ya kita tuh terus-menerus diadu domba sih. Sehingga kita ada sosial dilema tertentu ya bagaimana hidup di masyarakat, bagaimana merawat demokrasi supaya semua pihak itu bisa diuntungkan ya. Nggak pakai AI kita pun sudah cukup runyam karena di dalam persahabatan kita juga udah terbiasa ya hidup di dalam echo chambers kita istilahnya ruang gaung kita sendiri karena kita tuh seneng denger opini kita sendiri. Terus kalau kita berteman, kita maunya sama teman-teman yang selalu setuju sama kita. Karena teman yang nggak setuju udah kita unfriend gitu ya. Atau sekali ngopi-ngopi, abis itu banting meja terus nggak mau ketemu lagi gitu ya. Nah, jadi kalau kita itu hidupnya hanya di echo chambers kita sendiri, ya kita juga efeknya gitu. Kalau kita kiri makin lama makin kiri, kita kanan makin lama makin ekstrim kanan. Karena setiap hari kita tuh berkumpul sama teman-teman kita terus memaki-maki pihak lawan ya. Pihak sana dari setan.
cuman pihak sini doang yang malaikat-malaikat semua gitu ya. Dan sentimen-sentimen itu kalau politik bercampur dengan agama dan lain sebagainya ya, kadang mempengaruhi perasaan itu lebih kuat lagi gitu ya. Jadi AI itu mengadu domba kita, cuman kita nggak tahu. Ya, dan kita rasa kita membela kebenaran atau membela pihak yang lemah atau apa ya, tapi sebenarnya kita diadu domba. Jadi ini dilema yang sangat besar ya, yang sesungguhnya apa perlu kita cermati ya dan menjadi apa secara aktif kita juga harus berusaha menggerus ya efek-efek itu sebenarnya dan menciptakan masyarakat yang lebih baik, lebih damai, lebih kondusif ya untuk pembangunan. Nah, jadi pertanyaannya ya, tadi sebelumnya ada slide blockchain saya lewatin dulu ya. Pertanyaannya jadi ya, apakah kalau demi menangkal sosial dilema sensor itu bagus gitu ya? Ini ada kasus cukup interesting ya. Terutama kan ada negara-negara yang menerapkan sensor ketat ya. Misalnya China ya. China itu YouTube, Facebook, Google nggak boleh masuk China. Ya kan mereka punya search engine mereka sendiri gitu ya. Karena mereka takut medsos itu digunakan oleh kelompok-kelompok yang apa punya kritik terhadap pemerintah terus mengakibatkan gejolak dan apa bisa ada pemberontakan begitu ya. Nah, jadi di China itu semua disensor, tapi ini ada influencer muda ya. Saking dia terlalu muda dan selalu hidup di dalam censorship di China ya. Dia nggak kenal VPN ya, nggak kenal virtual private networks ya. Terus dia nggak tahu di luaran ada berita, ada foto yang sangat ikonik ya tentang apa penindasan demonstran di Tiananmen. Itu foto seorang laki-laki di depan tank, tanknya berjajar gitu ya. Jadi demonstrannya diusirnya pakai tank di Tiananmen gitu ya. Itu banyak jatuh korban juga gitu ya. Nah, simbolismenya peristiwa Tiananmen itu ya adalah tank. Karena foto itu yang diambil wartawan yang kebetulan hadir itu ya berhasil meliput itu tank berjajar gitu ya. Nah si anak muda ini influencer nih dia jualan kosmetik ya di channelnya. Jadi ini apa cowok yang rada cakep gitu jualannya kosmetik ya. Nah terus dia nggak tahu ya kisah sejarah Tiananmen itu. Dia merayakan ulang tahun di channelnya terus pakai kue yang bentuknya tank. Tapi tank itu simbolisme perlawanan terhadap pemerintah ya kalau buat di China ya. Jadi langsung channelnya itu kena sensor di shutdown orang tanpa dia tahu apa-apa. Artikel di Economist ini ya dari tahun 2022 itu bilang jangan-jangan memang orang butuh ya tahu VPN supaya nggak seperti katak hidup dalam tempurung ya terus nggak tahu dunia terus tahu-tahu bisa di shutdown pemerintah otoriter tanpa dia tahu kesalahan dia apa gitu ya. Jadi nah tapi pertanyaannya jadi gitu ya kalau sosial dilema itu menjadi masalah buat kita dan platform itu juga apa eh, bermasalah kalau bebas ya karena algoritmanya cenderung mencari keuntungan buat perusahaan AI-nya dan mengadu domba masyarakat gitu ya. Apakah disensor aja itu adalah solusinya? Ya kalau kita lihat kasus yang ini yang di China kayaknya sih kita nggak mau juga ya ke censorship yang kayak gitu ya. Nah, tapi alternatifnya apa? Alternatifnya ini ya, censorshipnya oleh YouTube-nya sendiri ya. Misalnya ini terjadi waktu pandemi ya, tahun 2021 ada senator Ron Johnson di Amerika ya karena apa pernyataan-pernyataannya yang muncul di YouTube dia disensor karena ditenggarai menyebarkan misinformasi ya tentang COVID-19 gitu. Jadi selama 7 hari dia di shutdown ya ini beritanya dia gitu ya. Terus ini ada berita dari NPR ya. Waktu ada heboh soal ivermectin, itu ada gerakan-gerakan yang bilang ya udah kita nggak usah vaksin karena ivermectin aja murah ya. Eh, itu pasti konspirasi ya, Big Pharma ya, perusahaan-perusahaan obat itu menyembunyikan fakta bahwa ivermectin bisa ngobatin COVID ya. Padahal kan ivermectin obat murah, mereka maunya jualan vaksin gitu ya. Jadi ada nih terutama juga kadang-kadang kalangan-kalangan agama juga yang menyuarakan anti science, anti vaksin gitu ya, harus percaya kepada Tuhan aja gitu dan seterusnya begitu ya. Jadi ini juga menjadi semacam fenomena
Nah, jadi di Amerika terjadi sensor itu tadi yang kita bicarakan ya. Karena ada pemberitaan-pemberitaan yang dirasa bisa membahayakan masyarakat terutama dalam situasi COVID ya. Senator disensor, tapi yang melakukan sensorship itu YouTube. Ya, Facebook juga pernah ya melakukan censorship semacam itu. Twitter juga sebelum dibeli oleh Elon Musk melakukan fact checking ya. Tapi begitu Trump berkuasa, semua Zuckerberg ya, perusahaan-perusahaan media itu karena fact checking itu dianggap sebagai merugikan politiknya Donald Trump ya. Karena Donald Trump kalau di fact checking suka ngawur gitu ya. Jadi eh, Big Tech, perusahaan-perusahaan Big Tech itu bikin apa deklarasi mereka menghilangkan fact checking di platform-platformnya mereka demi supaya mereka nggak dimusuhin sama Trump ya. Itu juga gejala yang interesting ya terjadi di Amerika karena seolah-olah perusahaan-perusahaan teknologi itu tunduk ya kepada kekuasaan yang dianggap bisa membahayakan mereka gitu ya. Nah ini kebetulan saya juga pernah kena shutdown ya di YouTube waktu itu juga. Ini kita waktu itu diskusi ivermectin juga ya. Tapi yang kita bicarakan dengan beberapa dokter ya. Ini dokter Juan Dijo dari biologi, dokter Andre dari FK, Bu Jessica ini dari farmasi ya. Kita berusaha bicarain paper-paper yang beredar waktu itu sejauh apa penelitian dan uji klinis yang ada ya membuktikan bahwa ivermectin itu bisa untuk mengobati COVID. Nah, di dalam diskusi itu kita bilang nggak ada bukti yang konklusif ya, sehingga orang jangan sampai mengandalkan obat yang tidak ada bukti klinisnya bisa menyembuhkan. Karena bisa bahaya sih ya, kalau orang merasa makan obat itu terus dia kebal, terus dia ketularan, terus dia keluar begitu aja karena merasa diri kebal, nanti dia membahayakan masyarakat gitu ya. Nah, ini karena judulnya ivermectin dan sebagainya gitu ya, kena sensor YouTube, mungkin di belakangnya dia pakai AI, terus dia baca, dia sangka ini lagi mau mempromosikan ivermectin, jadi di shutdown juga. Tapi saya appeal, saya nulis ya ke adminnya YouTube ya bilang bahwa kita ini diskusin paper-paper sama itu beberapa teman-teman dosen dari universitas ya. Terus akhirnya dibuka lagi gitu ya. Nah, jadi alternatifnya kalau kita nggak mau negara yang melakukan sensor, alternatifnya adalah platform yang melakukan sensor. Nah, masalahnya seberapa kita nyaman ya, karena negara ya di dalam kasus kayak China bisa cukup otoriter, di dalam kasus Big Tech eh, selalu perusahaan itu punya agenda ekonomi ya, dia mau mencari keuntungan buat perusahaannya gitu. Nah, bagaimana kalau ternyata agenda-agenda itu ya baik dari negara maupun big tech itu justru apa kalau di ambisi itu sangat tinggi dan diikuti malah merugikan masyarakat gitu misalnya. Ya jadi nggak ada solusi mudahnya censorship gitu ya. Apa kita tuh cenderung masuk ke dalam dilema itu. Tapi kalau nggak sensor sama sekali kita ada juga sosial dilema gitu ya. Jadi ini kayak moral dilema nih. Nyaris cenderung nggak ada jawaban baiknya gitu ya. Tapi situasi kita seperti itu. Nah, sampai sejauh ini dulu, Bapak Ibu ada pertanyaan atau komentar nggak? Atau ada yang mau menawarkan solusi ya terhadap sosial dilema? Gampang itu sosial dilema gitu. Atau Bapak Ibu ada yang pro censorship? Menurut Bapak Ibu, kalau censorship gimana? Oke atau nggak oke? Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau komentar. Nggak ada? Aman? Aman? Udah malam ya? Udah capek juga ya? Pak mau bertanya Pak. Iya, silakan Pak. Ya Pak, Iya Pak, gimana Pak? saya kedengarannya Pak. Ya Pak, saya mau bertanya untuk kasus yang seperti Bapak bilang tadi untuk eh, pengobatan COVID tadi, yang muncul spekulasi bahwa dengan obat itu bisa sembuh gitu kan. Itu kan untuk kasus Bapak, videonya langsung dihilangkan ya Pak, langsung disadap oleh YouTube. Apakah sejauh ini ada penemuan yang eh, bisa langsung secara mendetail gitu? Mungkin kan waktu itu Bapak kena shutdown karena dengan kata kunci tersebut ya. Nah, tapi tidak melihat langsung ke dalam eh, videonya.
mutakhir untuk eh, menyembuhkan gitu kan. Ini Iya. ada Pertanyaannya yang gimana, Pak? Pertanyaannya jadi apakah maksud saya ya apakah ada temuan AI yang terbaru lebih mendetail langsung menelitik ke ke dalam konten tersebut gitu. Jadi tidak salah sasaran gitu, Pak. Iya, sebenarnya mungkin bisa ada ya, karena kan itu 2020 2021 sebelum ChatGPT keluar ya. Jadi mungkin bisa ada. Cuman mungkin yang Bapak Ibu juga kurang menyadari ya, karena pakai AI itu kan gampang ya, tinggal kayak search engine ya kita memperlakukannya. eh Search engine itu belakangnya ada AI juga ya, tapi AI yang buat kita ngobrol-ngobrol itu ya ChatGPT itu misalnya ya atau Gemini ya itu komputasinya itu sangat masif sih. Dia makan energi itu sangat besar ya dan sangat boros gitu ya tenaga komputasinya dia karena dia modelnya kan menelan seluruh data yang ada di internet ya miliaran jumlahnya terus melakukan komputasi menghitung probabilitas ya. Kalau orang tuh promptingnya ini secara probabilitas harusnya jawaban yang cocok apa gitu itu komputasinya masif banget ya sebenarnya begitu ya. Nah, sehingga perusahaan-perusahaan yang bisa ngeluarin AI semacam itu ya itu-itu aja karena siapa yang punya computing power yang segede gitu ya? Ya company-companynya ya Google, ya Meta, ya itu ya OpenAI yang keluarin ChatGPT ya. Amazon mungkin punya ya apa kemampuan karena dia punya apa server farmnya dia sendiri ya, punya GPU-nya cukup gitu ya. Eh, jadi sebenarnya nggak banyak orang yang bisa menghasilkan AI itu. Jadi pertanyaannya adalah ya, tenaga AI itu yang sebenarnya sangat mahal itu ya, apa mau dipakai khusus untuk sensorship yang lebih tajam gitu? Seberapa urgensinya sensorship gitu ya kan pertanyaannya gitu ya. Karena kita kan tetap ini ya, tetap masih dengan dilema itu juga ya, seberapa ketat kita mau melakukan sensorshipnya, ya, apakah menguntungkan atau merugikan gitu ya. Nah, jadi AI yang lebih tajam ada sih untuk melakukan censorship. Cuman apakah perusahaan dan masyarakat atau pemerintah itu mau memakai itu untuk keperluan censorship saja ya resources semahal itu? Nah, itu yang jadi pertanyaan sih. Dan seberapa urgensinya ya. Indonesia disensor nggak Bapak Ibu? Setahu Bapak Ibu Indonesia ada censorship nggak? Enggak, Pak. Setahu saya. Gimana Pak? Sepengetahuan saya tidak, Pak. Oh, ada Pak censorship di Indonesia. Kalau Bapak Ibu berusaha akses pornografi atau judi online gitu ya, itu agak sedikit lebih susah. Ya walaupun mungkin judi online lebih gampang daripada pornografi ya, mungkin karena kemarin ada skandal di Menkominfo, ada pihak-pihak yang memelihara judi online gitu ya. Jadi tahu-tahu link ke judi online gitu. Kalau iklan linknya bukan iklan ini ya produk yang apa sehat malah judi online gitu yang jadi iklan gitu ya. Jadi kita ada censorship sih, tapi nggak kayak di China, juga mungkin nggak kayak big tech di Amerika gitu. Kita censorshipnya lebih mild ya, karena kalau Bapak Ibu mau menembus dengan teknologi yang nggak sebegitu sulit juga bisa ya, tapi ada censorshipnya. Lumayan lah ya. Jadi kalau anak-anak di bawah umur atau apa akses apa tempat-tempat yang membahayakan lebih susah sedikit lah gitu ya. Kalau udah dewasa dia akses terus kena kena scam ya, kena fraud ya ya harus belajar menjaga diri ya kalau udah orang dewasa. Tapi kalau anak-anak kan dia ini ya bisa jadi korban ya karena belum belum matang begitu ya. Jadi itu ada perlindungan yang cukup minimal ya tapi ada ya lumayan menurut saya. Itu versi yang ditempuh Indonesia sih. Which is di dalam penilaian saya cukup baik ya. Dan pemerintah sih nggak opresif ya, karena kan mau mengkritik siapa aja pejabat apa aja kan bebas ya media sejauh ini ya, nggak kayak di negara-negara yang memang otoriter gitu ya. Nah, jadi kita ada ya censorship, cuman kadarnya seberapa ya itu ya selalu jadi apa perdebatan, diskusi dan dilema ya kalau kita harus bikin kebijakan gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi, komentar Bapak Ibu?
Nah, kita lanjut satu slide ya. Tadi yang saya lewatin ya soal blockchain ya. Ini filmnya ada juga di YouTube ya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu penasaran blockchain itu atau cryptocurrency ya Bitcoin ya, nama kerennya ya salah satunya ya dari cryptocurrency. Itu kerjanya gimana sih ya? Jadi secara teknologi ya sebenarnya cukup ini ya, cukup amazing ya, cukup sophisticated ya. Karena cryptocurrency itu sebenarnya teknologinya namanya kriptografi ya. Apa nama teknologinya yang resmi itu blockchain ya karena setiap blok data itu ditemani ya oleh kode hash istilahnya ya. Itu adalah untuk menjaga kerahasiaan data. Ini kode hash yang panjang ini di sebelah kanannya itu sebenarnya adalah coding yang dipakai untuk enkripsi. Biasanya untuk melindungi data supaya tidak bisa dibuka oleh pihak yang tidak berkepentingan gitu ya. Nah, tapi pengamanan untuk blockchain atau cryptocurrency ini berlipat ganda. Jadi setiap blok data itu ada hashingnya ini, ada enkripsinya. Terus setiap hash ini terkoneksi sama blok data di rantai data berikutnya gitu ya. Sehingga kalau saya mau ngerubah data di satu blok aja, saya harus merubah seluruh data di rantai itu begitu ya karena kalau saya rubah satu aja kan nih hashnya jadi salah ya tapi hash ini nanti terkoneksi ya sama rantai datanya ya sehingga apa effort saya ya untuk kalau mau menghack satu potong data aja berarti sama dengan menghack seluruh rantai data itu terlalu besar energinya gitu ya. Nah, lalu ya untuk menghitung apa mendulang cryptocurrency ya istilahnya ya, itu sengaja dikasih waktu delay 10 menitan untuk mengkalkulasi ini proof of work ini ya dan untuk menjumlahkan blok menjadi rantai gitu. Jadi lama makan tenaga komputasi tinggi, mahal. Jadi kebanyakan orang males lah kalau mau ngehack gitu ya. Jadi semua metode security itu sebenarnya nggak ada yang sempurna. Cuman kalau metodenya sedemikian rumit sehingga ngehack itu sedemikian sulit atau sedemikian mahal, biasanya orang nggak mau. Jadi keamanan itu sebenarnya selalu gitu ya, mencegah orang supaya melakukannya itu nggak gampang ya. Lalu yang bikin jadi lebih susah lagi ya, mengkalkulasi proof of work ini atau mau tampering dari satu blok data ya, ini datanya diawasi di dalam network ya, di dalam peer-to-peer network. Jadi datanya dimiliki rame-rame oleh semua peer yang masuk ke sistem blockchainnya. Ya dengan demikian ya, seluruh populasi itu harus ditipu. Paling nggak separuh lebih gitu ya harus ditipu kalau kita mau ngehack satu blok data doang. Jadi ngehack satu blok data harus ngehack seluruh rantai. Padahal seluruh rantainya diawasi oleh peer-to-peer network gitu ya sehingga harus menipu 50% dari populasi lebih ya. Itu ongkos yang terlalu besar untuk dihack. Sehingga secara konsensus ya, blockchain itu aman dan tidak hackable karena security-nya itu berlapis-lapis. Nah, kenapa dia bisa jadi uang? Ya bisa jadi currency ya. Itu aplikasi yang paling ngetrennya kan itu ya karena seluruh operasi transaksi finansial kita itu sebenarnya bentuknya catatan. Kenapa? Karena misalnya ya kita pakai apa e-payment ya, kita pakai dompet digital kita ya, kita bayar sesuatu ya. Sebenarnya kan si apa merchantnya yang jualan itu punya akun di dompet itu, kita yang bayar punya juga akun di dompet itu. Jadi uang tuh nggak pernah bener-bener pindah. Uang itu either mengendap di apa sih dompet kita GoPay atau Dana atau OVO gitu ya. Uang tuh mengendap di sana. Catatannya doang yang pindah. Tadinya punya kita, begitu kita bayar punya si merchant gitu ya. Kalau kita bayar transfer bank, sebenarnya uang juga nggak pernah pindah, uangnya ada di bank itu. Ya kalau kita punya akun di BCA, kita bayar barang dengan transfer ke BCA juga gitu ya, uangnya nggak pindah. Yang pindah catatan uangnya tadinya punya si A, sekarang punya pedagang itu gitu ya. Bahkan kalau itu antar bank ya transfernya ya, sebenarnya kedua bank itu punya semacam akun di Bank Indonesia ya, Bank Federal gitu ya dan akumulasi cadangan dana itu ya nggak pindah juga. Nah, jadi kalau transfer antar bank yang pindah adalah catatannya di cadangan dananya di BI ya bahwa tadinya punya bank ini sekarang punya bank itu. Ya makanya setelah transaksi satu harian ada transaksi yang lebih lambat sehari
pindahin catatannya seluruh bank ini ke bank itu gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ya seluruh transaksi finansial kita itu cuman mengubah-ubah catatan. Selama catatan itu rapi dan secure dan tidak bisa dihack, buku tabungan kita yang sekarang bentuknya digital, berarti transaksi finansial kita aman. Gitu ya, sehingga orang memanfaatkan blockchain itu ya untuk catatan keuangan. Gitu ya, tapi sebenarnya itu bukan uang, itu catatan keuangannya yang dipercaya secure gitu ya, sehingga catatan itu nggak bisa dihack terus uang kita aman. Ya. Nah, tapi ya, jadi karena keamanan transaksi itu dijaga oleh teknologi ya, semua penggiat cryptocurrency itu punya ambisi ya, sistem ekonomi yang ini yang pakai teknologi blockchain ini terpisah dari sistem banking yang tradisional. Ya karena terpisah itu saya bisa nge-bypass sistem banking yang tradisional. Jadi kalau saya mau kirim uang ya ke Afrika ya atau ke negara lain lah, ke Eropa, ke Amerika gitu ya. Biasanya ongkos transfer uangnya mahal ya. Kalau misalnya saya harus bayar iuran atau apa gitu ya tapi di luar negeri gitu ya. Wah, transfer $50 aja nanti biaya transfernya bisa $40 ya. Habis separuh buat biaya transfernya. Kenapa? Karena biaya yang saya bayarkan itu adalah biaya trust kepada institusi finansial banking itu yang menjaga keamanan antar negara itu, termasuk negara ya. Nah, jadi kalau saya pakai Bitcoin untuk transfer uang itu ya, saya tinggal beli catatan digitalnya, saya transfer catatan digitalnya ke negara lain itu, terus di sana menguangkan, terus saya nge-bypass semua banking tradisional, terus biaya transfer saya murah banget. Jadi itu salah satu kegunaannya cryptocurrency itu yang mungkin paling disukai ya sebagai kemudahan karena bisa membypass banking tradisional. Tapi Bapak Ibu mulai bisa membayangkan permasalahannya juga. Ya karena semua uang gelap yang nggak mau bisa di-trace, yang nggak mau lewat bank tradisional, lewatnya di situ. Jadi kelompok-kelompok yang kejahatan ya, apa perdagangan psikotropika, narkotika ya, itu kalau mau cuci uang, cucinya lewat situ. Ya sehingga ada unit di PBB yang kalau mau apa me- mengejar ya kartel-kartel narkotik ya itu mencermatinya itu cryptocurrency gitu karena di sanalah beredarnya uang besarnya terhadap apa dunia gelap yang nggak mau ketahuan dari sistem finansial yang normal gitu. Nah, terus jadi di dalam kondisi ekonomi sulit ya kadang-kadang orang bertaruh bahwa ekonomi yang fisik, yang punya fundamentals, yang pabrik, yang produktif itu kalaupun hancur, nanti cryptocurrency-nya tetap hidup dan malah naik karena seluruh dunia yang lebih gelap itu masuknya ke situ gitu. Ya dan orang bertaruh bahwa cryptocurrency itu terpisah mekanik ekonominya dari ekonomi yang sehari-hari yang di pasar itu. Jadi walaupun pasar itu PHK perusahaan, ini Bitcoin malah naik gitu ya. Jadi orang pindahin investasinya ke Bitcoinnya. Padahal sebenarnya investasi yang buat saham itu yang buat ngebiayain perusahaan itu yang produktif tuh. Itu yang menghasilkan GDP ya. Itu yang menghasilkan produk yang bikin orang pabrik itu hiring, nggak PHK dan lain sebagainya. Di situ yang produktif beneran. Bitcoin itu catatan digital yang nggak punya fundamentals gitu ya. Jadi makanya sebenarnya orang-orang yang main cryptocurrency ya itu seringnya murni spekulan tuh. Ya, terus kadang-kadang ada yang jadi kaya sih, tapi yang bangkrut total juga banyak ya. Cuman ceritanya suka nggak kedengeran. Ya, dia terus jadi apa? Ini aja apa? Menangisi nasibnya karena seluruh tabungan seumur hidupnya habis di cryptocurrency atau apa gitu ya. Tapi ada juga yang jadi kayak ratusan juta dan sebagainya karena tiba-tiba melejit ya apa harga Bitcoinnya gitu ya. Saya sih cenderung secara personal nggak menganjurkan ya. Tapi kan Bapak Ibu udah dewasa ya, jadi bisa mengukur risiko itu sendiri. Mudah-mudahan kalau lebih paham teknologinya ya, lebih nggak gampang apa terbakar ambisi atau apa lebih bisa berhati-hati lah terhadap fraud-fraud yang terjadi ya. Jadi secara teknologi sih memang diyakini orang aman ya cryptocurrency itu, tapi fraud sama scam itu banyaknya minta ampun ya kalau Bapak Ibu lihat berita ya yang sangat-sangat terkenal juga ya FTX di Amerika, di Eropa ada lagi ya yang mirip kayak sekte MLM gitu.
yang ada influencernya, ada pertemuan-pertemuannya gitu ya. Terus orang di pressure ya kalau kalau mau keluar nggak mempercayai, padahal itu fraud gitu ya. Dianggap kamu nggak believer gitu ya. Ada yang beroperasi seperti itu terus memanfaatkan tekanan sosial juga kepada orang-orang yang ikutan gitu ya. Itu agak ngeri sih sebenarnya karena begitu masuk susah keluar ya. Jadi banyak juga yang melakukan scam-scam kayak gitu. Kalau di Indonesia kan versi kayak investasi bodong dan lain sebagainya juga banyak ya yang makan korban sudah ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau main platform yang semacam itu, minimal ya Bapak Ibu tuh harus ngecek ya apakah platformnya dijamin oleh OJK atau enggak. Kalau ada pengawasan OJK berarti at least ada administrasi yang dilakukan platformnya ya. Dia harus ngurus izin dan lain sebagainya dan diawasi kesehatannya oleh OJK ya. Kalau enggak berarti berisiko. Ya, event yang diawasi OJK juga bisa aja dia beroperasinya nggak sehat sih. Tapi kalau yang nggak ada pengawasan sama sekali ya risikonya berkali-kali lipat lebih tinggi. Ya. Nah, materi kita sampai di situ. Bapak Ibu ada pertanyaan sejauh ini? Yang investasi bodong, robot trading dan lain sebagainya juga ini ya, juga mengklaim diri. Seringkali mereka pakai AI sehingga Bapak Ibu nggak usah mikir investasinya pasti untung ya masukin aja ke robot trading biar AI yang menghitung dengan algoritmanya ya. Nah, technically semua orang yang bergerak di finance itu tahu ya bahwa kayak saham kayak gitu itu unpredictable. Kenapa? Karena itu sangat psikologis ya. Tiba-tiba Trump itu ngumumin ada tarif besok gitu ya. Langsung saham itu anjlok. Kalau saham Amerika anjlok, saham Indonesia ikut keseret karena ekspor dari Indonesia ke Amerika banyak gitu ya. Terus tiba-tiba besoknya lagi Trump tuh bilang batal tarifnya. Oh, saham naik lagi gitu ya. Nah, yang kayak gituan mana bisa dipredik ya. Jadi kalaupun mainin matematika, algoritma apa ya, ngelihat pattern gitu ya, nggak bisa tuh predik kayak gitu. Perang juga sangat sulit diprediksi ya. Padahal perang itu dampaknya ke harga minyak, langsung bisa menggoncang ekonomi dan lain sebagainya gitu. Jadi pemain-pemain saham yang betulan ya, itu nggak pernah berambisi mau robot trading bisa ngalahin pasar, nggak pernah. Mereka yang ada adalah punya uang lebih, ditabung jangka panjang. Ya udah beliin saham atau yang aman ya, indeks atau apa, udah nabungnya 10 tahun lebih, 20 tahun, 30 tahun, udah diemin aja karena dia nggak butuh uang itu buat hidup. Ya, tapi kalau ada kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi dan lain sebagainya, jangan mau cepet kaya dari itu ya. Yang ada adalah nanti uangnya habis semua, terus Bapak Ibu gigit jari ya. Jadi kalau Bapak Ibu ini nonton influencer-influencer yang investasi-investasi di YouTube dan lain sebagainya, jangan cepat tergiur ya. Berpikir, lihat investasinya, belajar tren-tren ekonomi gitu ya. Dan apa AI itu kalau ada aktor yang punya agenda-agenda tertentu cenderung berbahaya. Ya, itu juga yang Bapak Ibu sebenarnya dari question hunt pertama juga udah muncul ya kesadaran itu ya Bapak Ibu selalu bilang ya. Kalau Bapak Ibu bacain semua question hunt yang ada di apa postingan yang ronde pertama itu hampir semua bilang, bahkan AI-nya juga bilang ya bahwa keputusan terakhir itu yang pegang harus manusia. Ya, di bidang pendidikan, di bidang kedokteran kalau ada diagnosis dari AI harus dokter manusia yang lebih bisa mengambil kesimpulan dan keputusan yang manusiawi gitu ya. Jadi kalau yang mengandalkan robot trading atau apa itu perlu hati-hati ya karena apa kita perlu membangun skeptisisme yang cukup ya terhadap solusi-solusi AI memang ya. Nah, kita sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan panas atau mendesak yang ingin disampaikan? Kalau nggak ada, pas waktu kita habis, jadi kita sampai di sini aja. Nanti recordingnya saya edarkan lagi di grup WA dan di Learn seperti biasa ya. Kalau Learn-nya udah bangkit lagi, Bapak Ibu silakan mencatatkan presensi juga ya di Learn. Thank you Bapak Ibu untuk perhatiannya. Sampai di sini aja. Selamat malam, selamat istirahat.